Selamat malam, salam super saya ucapkan untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda di kesempatan kali ini. Kita di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Berbicara mengenai satu hal yang menjadi tujuan hampir setiap manusia. Sukses. Yang jadi keindahan adalah kalau tahu-tahu sukses. Nah, itu adalah topik kita pada malam hari ini. Seperti apakah tahu-tahu sukses ini? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih, Mas Hilda. Terima kasih, sahabat saya yang baik hatinya. Silakan duduk. So, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Tahu-tahu sukses. Dari penjelasan yang sebentar lagi saya sampaikan, Anda akan betul-betul merasakan tahu-tahu sukses. Saya bukan ahli nujum, tapi saya jamin dalam beberapa menit ini Anda merasa sukses. Oke? Seperti apa? Kita panggil Pak Mario Teguh. Oh, itu Mas Hilbram ya? Oke. Yuk, gitu. Terima kasih. Penjelasan awal yang sangat sederhana, tapi justru itu yang semakin membuatnya menarik. Karena kalau kita bicara mengenai sukses, setiap orang pasti punya persepsi yang berbeda-beda. Dan juga waktu yang berbeda-beda. Ada yang ingin secepat mungkin, ada yang nanti saja pada usia sekian, dan bentuk sukses yang seperti apa. Pertanyaan saya kepada Pak Mario, sukses itu apa sih Pak, dan seperti apa? Super Mas Hilbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Tolong Anda nilai diri Anda sendiri. Anda lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya? Jawab saja jelas. Lebih banyak baiknya atau buruknya? Buruk. Tidak mungkin orang tidak baik sabar nonton Golden Ways. Karena merasa dikritik terus. Iya toh? Hanya orang baik yang sabar nonton Golden Ways. Oke, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau gitu Anda lebih banyak baiknya atau buruknya? Baik. Baik. Alhamdulillah. Terus definisinya, orang sukses itu orang baik. Udah, tahu-tahu sukses toh? Itu loh, nggak menyangka Anda sukses karena tidak tahu bahwa orang sukses itu orang baik. Sekaya apapun, orang tidak jujur gagal jadi orang baik. Dengannya dia orang gagal. Nah, banyak orang baik seperti kita iri dengan harta, tidak jujur, lalu merasa kita belum sukses. So, kita sudah sukses. Kalau jadi orang baik, super. Anda sudah sukses, tinggal sukses berilmu, sukses berpangkat tinggi, sukses berharta, benda yang banyak, sukses dalam pengaruh. See? Kalau gitu kita sudah memulai kehidupan dari sukses, hanya tinggal tumbuh lebih sukses lagi. Gitu. Baik Pak Mario, super sekali. Dan selanjutnya saya akan mengajak Anda ya untuk mengambil alat polling. Kita polling dulu sebentar lagi ya. Polling dulu. Ya. Anda bisa polling langsung dari sini atau Anda yang menyaksikan dimanapun Anda berada bisa polling dengan gadget Anda, smartphone Anda. Tentunya kalau saya menggunakan Oppo Find 7, ini adalah smartphone pertama di dunia dengan layar yang luar biasa 2K, resolusinya sangat tinggi, super screen, dan juga teknologinya adalah Fox System yang bisa membuat 2 kali atau berkali-kali bahkan membuat charging lebih cepat. Ya, kita akan lihat sama-sama pollingnya seperti apa. Ini dia. Apakah kekayaan dunia menurut Anda? A. Uang, rumah, tanah, pangkat, kedudukan, rekening bank yang besar, investasi saham yang banyak, mobil, kapal, dan pabrik. Ini semua punya Anda, berarti kaya. Yang B. Iman, kesehatan, cinta, keluarga, ilmu, nama baik, kekayaan uang dan harta benda, kedermawanan, dan kemanfaatan bagi sesama. Yang C. Ikhlas, miskin, dan hidup hanya untuk keperluan diri sendiri, tidak perlu memikirkan peran kebaikan orang lain. A, B, atau C. Silakan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Kita berikan tepuk tangan untuk jawaban dan pilihannya. Hasilnya seperti apa akan kita lihat sebentar lagi. Dan juga Anda bisa mengikuti polling ini di mtgwpoll.com. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Orang tua menjadi pusat pengabdian anaknya.
Lihat, lalu cucu-cucunya lari-lari ambil, Eyang, ini bunganya Eyang, ya bagus, best gitu. Apa? Ya, sebelum kita lihat seperti apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio ataupun Anda di mtgwpol.com, saya punya satu pertanyaan kepada Pak Mario bicara mengenai sukses. Karena ada beberapa orang yang kalau sukses, Pak Mario, tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan orang lain, seperti orang tuanya misalnya. Apakah itu juga merupakan sebuah kesuksesan yang paling baik, Pak? Super, Mas Ibram. Yuk, sebetulnya kita banyak belajar dari doa yang diajarkan Tuhan, dan pengertian Anda tentang kehidupan bisa dilihat dari doa yang Anda susun sendiri. Yuk kita lihat memes yang satu ini. Tuhan, sukseskanlah aku semudah mungkin agar aku bisa menyejahterakan dan membahagiakan ibu dan ayahku. Amin. Yuk kita analisa. Tuhan, sukseskanlah aku semudah mungkin. Apa pengertian dari kalimat ini? Bahwa kita tidak bisa sukses tanpa disukseskan. Jadi ini adalah pengakuan bahwa Tuhan yang mensukseskan. Berarti kita harus rendah hati. Ya, tugas kita adalah menjadi pribadi yang diangkat oleh Tuhan. Yang diangkat oleh Tuhan adalah yang rendah hati, bukan yang meninggikan diri. Oke? Semudah mungkin. Tuhan sangat menghormati waktu, bahkan berjanji demi masa. Berarti orang yang menghormati waktu disukseskan semudah mungkin. Berarti apa? Kesegeraan bertindak. Lebih baik salah segera daripada tidak pernah tahu betul. Ya, lihat dari doa sederhana itu ada pengertian yang dalam sekali. Agar aku bisa menyejahterakan. Anak yang bisa menyejahterakan orang tuanya, anak yang sukses, sejahtera, dan membahagiakan. Berarti perilakunya baik. Orang tua menjadi pusat pengabdian anaknya. Lihat, lalu cucu-cucunya lari-lari ambil, Eyang, ini bunganya Eyang, ya bagus, best gitu. Apa? Kalau anaknya dimarahi, kalau cucunya tidak. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat ya, dalam doa yang sederhana menunjukkan pengertian Anda tentang kehidupan. Nah, mudah-mudahan kita semua disukseskan semudah mungkin. Amin. Baik Pak Mario, super sekali, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang saya akan melihat seperti apakah hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio ataupun Anda di mtgwpol.com. Saya tampilkan hasilnya ya, ini dia. Polling kita kali ini adalah apakah kekayaan dunia menurut Anda ada A, B, ataupun C. Dari 2.887 voters yang memilih A 7% saja, yang memilih C 1% saja, yang memilih B 92%. Kita berikan tepuk tangan. A, B, atau C. Saya tidak tahu apakah di sini ada yang memilih C dari 1% itu. Kita akan cek sama-sama. Ya, yang memilih B. Ya, Bapak. Bapak bisa ke depan. Yang memilih A. Ya, Bapak. Ya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini Pak Fendi dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Kita berikan tepuk tangan dulu. Dan Anda? Erik, Pak. Pak Erik dari? Aslinya dari Samarinda. Asli dari Samarinda. Ya. Sekarang tinggal di mana? Jakarta, Pak. Oh, super sekali. Kita berikan tepuk tangan lagi. So, Bapak pilih A. Saya B, Pak, sebenarnya. Bapak pilih B. Ya. Bapak pilih A. Mengapa Anda pilih A, Pak? Karena sekarang pertanyaannya itu sudah dasar, itu kekayaan dunia. Jadi saya juga ikut stereotip semua orang yang memikirkan bahwa kekayaan dunia itu ya uang, rumah, harta benda yang terlihat seperti yang sudah ada di pilihannya. Investasi saham. Investasi saham, mobil, kapal, pabrik, bahkan ya kedudukan dan pangkat juga merupakan kekayaan bagi kekayaan duniawi itu sendiri. Good, itu kekayaan dunia. Iya, karena saya. kelihatan di dunia ya. Benar. Good. Anda menggunakan perencana keuangan? Tentunya kalau itu perencanaan keuangan bisa,
dan juga mungkin warisan. Warisan. Menurut saya. Satu, perencana keuangan hati-hati, banyak yang tertipu. Dan yang tertipu perencana keuangan palsu adalah orang tamak. Bukan kebodohan yang menyebabkan kita tertipu, tamak. Jadi, Bapak merencanakan sendiri atau bergantung kepada penasehat? Merencanakan sendiri. Super, good. Karena penasehat itu nanti. Bisa. Ya, nanti, good. Bapak? Baik, Pak. B. Saya pilih B karena kekayaan dunia selain yang utama memang mungkin uang, tapi akan lebih baik lagi apabila uang itu bisa memberikan manfaat bagi sesama, kedermawanan, dan apabila mempunyai cinta untuk sesama dan keluarga, maka akan jauh lebih baik lagi. Menurut saya seperti itu. Good. Iman Pak juga. Fendi, di pilihan Pak Fendi tidak ada cinta. Pak Erik pilih ada cinta. Bagi Bapak, apakah cinta penting? Karena menurut saya ya kekayaan dunia itu sementara cuma itu aja. Sementara itu aja, kekayaan yang dunia. terlihat seperti Yang itu aja. cinta ini kekayaan apa? Kekayaan batin menurut Kekayaan saya. batin. Di mana? Di dunia atau di akhirat? Mungkin dua belah pihak menurut Oh saya. iya, oke. Tapi good. persentasenya mungkin lebih Persentasenya. membandingkan. Ya, persentasenya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Pak, cinta. Cinta, keluarga, ilmu, nama. Ambil aja itu. Cinta, keluarga, ilmu, nama. 4 ini. Mana yang paling penting? Cinta, Pak, karena tanpa cinta akan susah mendapatkan nama baik, ilmu, karena dasar utamanya kita mengajar dan lain-lain itu pun awalnya dari cinta. Super sekali. Oke, pernah dengar kata kecintaan? Pernah ya? Good. Apa ini artinya? Bahasa Inggrisnya apa kecintaan? Love. Love itu cinta. Kalau kecintaan? Kecintaan. Saya tulis bahasa biru ya. Passion. Ini loh. Banyak orang tidak punya passion, tidak punya kecintaan, bahkan studinya bukan kecintaan. Passionnya apa? Oke, yang membuat Anda tidak bisa tidur, kalau tidak bisa tidur apa? Itu loh, banyak anak muda itu iri dengan nyamuk. Karena nyamuk ditepuknya 2 tangan, banyak anak muda cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya. Nah, passionnya baru cinta-cintaan. Berarti tadi yang dimaksudkan oleh Pak Erik adalah passion. Oke, orang yang passionnya ada kelihatan dari wajahnya, mata. Oke, Anda lebih tertarik kepada orang yang matanya lebar gitu atau yang disipit-sipitkan gitu? Ayo, yang mana? Yang lebar, kenapa? Orang yang matanya lebar tertarik kepada Anda. Nah, itu di dalam kekayaan Bapak dunia, apakah itu berpengaruh dalam mencari uang, Pak? Passion itu, kecintaan, Iya. berpengaruh ya? Jadi kalau ketemu pelanggan, apa kabar? Ya, good. Makan, mana yang nanti makannya lebih enak? Yang satunya ngelihat, ya apa? Gitu kan? Ini apa ini? Yang satunya, ayo, mana yang lebih enak makannya? Yang kedua, tapi ada orang yang ketiga, kalau mau makan, motret makanannya temannya dulu. Lebih mahal dari makanannya, karena mau di-share. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau begitu, Anda berdua benar, bahwa itu semua kekayaan dunia, hanya orang ada yang mengaitkannya dengan kekayaan akhirat. Kesimpulan saya yang harus dijawab oleh 2 orang ini. Apakah bisa Anda bangun kekayaan akhirat tanpa kekayaan dunia? Tidak, Pak. Tidak. Menurut Anda? Bisa. 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 Ini? Tidak, Pak. Tidak bisa. Audiens, Anda, apakah kekayaan akhirat bisa dibangun tanpa kekayaan dunia? Ada yang bilang, Pak Mario, uang tidak penting. Betul. Kita naik haji berenang ke Jeddah. So, sahabat-sahabat baik hatinya, Anda berderma menggunakan kekayaan, Pak. Ya toh? So, sesedikit-sedikitnya, upayakanlah untuk menjadi pribadi yang tidak merepotkan orang lain.
Ya toh, banyak orang yang menjadi beban bagi keluarganya, tapi ada orang yang menjadi peringan beban. So, dua-duanya ini bagus sekali. Kenapa? Dia belum insyaf tentang akhirat. Misalnya ya, tinggal suatu hari mendengar kabar baik, lalu hatinya tergugah, lalu menjadi pribadi yang baik bagi akhiratnya. Ini sudah dari awal baik untuk akhiratnya. Jangan sampai terpengaruh pergaulan tidak baik, lalu lupa. So, setiap orang di antara kita sebetulnya sudah direncanakan menjadi orang yang berhasil, yang sukses. Tandanya kita sudah mengerti kebaikan. Dengarkan ini. Tidak ada orang sepenuhnya jahat. Karena bahkan penjahat pun marah kalau anaknya dijahati. Iya toh? Penjahat paling kejam kalau istrinya dijahati. Bahkan setan tidak suka istrinya diganggu. Pernah dengar orang berani ganggu istrinya setan? Kepikir nggak itu? Berarti Tuhan itu merahmatkan kebaikan pada setiap orang. Itu sebabnya ada perintah kembali ke fitrah. Berarti dijamin setiap orang aslinya baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Mendy, Pak Erik. Silakan kembali dibawa saja mic-nya. Terima kasih, Ya, banyak, Pak. terima kasih Pak, dibawa saja mic-nya. Kita berikan tepuk tangan lagi untuk yang dua sudah mempertanggungjawabkan pilihannya. Baik, kami break dulu sebentar. Anda pastikan tidak kemana-mana, tetap saksikan Metro TV. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Way. Semua kebiasaan buruk di masa muda menjadi penyakit setelah umur 30 tahun. So, kalau ada orang bilang, jomblo ya malam minggu, it's okay. Gitu kan? Saya Hilbram Dunar, kita lanjutkan lagi MTGW Mario Teguh Golden Ways. Tahu-tahu sukses, itu dia topik kita pada kesempatan kali ini. Pertanyaan saya kepada Pak Mario adalah bicara mengenai sukses yang dihubungkan dengan cinta, Pak Mario. Terutama untuk anak muda, remaja, yang memikirkan antara pekerjaan dan cinta, sekolah dan cinta. Kadang-kadang tidak bisa berjalan beriringan. Lalu dia memfokuskan, mumpung masih muda, cinta dulu aja, baru pekerjaan belakangan. Menurut Pak Mario bagaimana? Terima kasih Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang muda kan, banyak anak muda yang bilang, aku lebih baik nggak sekolah kalau cintaku ditolak. Gitu kan. Iya. Yuk kita lihat memes yang satu ini. Lebih baik jadi anak muda jomblo ngenes setiap malam. Setiap malam minggu, tapi happily married di masa dewasa. Suksesku akan mengundang cinta yang lebih berkelas. Amin. Ayo, kalau Anda laki-laki menderita, yang tertarik kepada Anda wanita apa? Yang lebih menderita. Iya dong? Iya Pak. Good. Nah, laki-laki, jadi perhatikan, semua laki-laki sukses awalnya jelek. Sampai sekarang pun jelek. Tapi karena sukses, menarik bagi wanita. Wanita itu pemaaf kepada laki-laki yang sukses. Ya toh? Kalau ada bilang gini, Pak Mario, itu laki-laki, wanita itu tidak mau mengerti maksud laki-laki. Enggak loh. Kalau laki-lakinya sukses, wanita itu sabar. Oke, so kalau begitu, ini ya pesan kepada anak muda Indonesia. Jangan terintimidasi oleh orang-orang yang membuli Anda karena tidak punya pacar. Lebih baik sendiri menyiapkan diri menjadi istri dari seseorang yang hebat. Daripada pacaran bangga padahal pacarnya rendah kualitas. Ayo, rambut di sini ungu, pink, kuning, anting-anting itu pakai kelenengan sapi. Ayo, kan lebih baik single menyimpan diri bagi seorang yang baik daripada, ingat ya, sejarah loh ya, orang itu mengingat sejarah Anda. Nanti saya akan sampaikan mengapa semua penyakit timbul setelah 30 tahun. Semua kebiasaan buruk di masa muda menjadi penyakit
setelah umur 30 tahun. So, kalau ada orang bilang, jomblo ya malam minggu, it's okay. Gitu kan? It's okay. Doaku baik bagi pertanian, yaitu doa minta hujan. Ya, terima kasih jawabannya Pak Mario, super sekali. Baik, sekarang saya akan minta untuk Anda yang ingin curhat ke Pak Mario pada kesempatan kali ini. Tahu-tahu sukses, mungkin Anda belum sukses. Sukses, masih mendapatkan masalah. Bapak, ya bisa ke depan, dan Bapak, ya bisa tolong naik ke atas panggung. Silakan Pak. Silakan. Selamat malam, Bapak namanya siapa? Nama Bapak? Burhan. Pak Burhan. Dari Pati, Jawa Tengah. Pak Burhan dari Pati, Pati, Jawa Tengah. Ini Putra. Pak Putra. Baik, kita akan cek seperti apa curhatnya Pak Burham dan juga Pak Putra ya. Seperti apa, dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada Anda atau mungkin juga menjawab pertanyaan Anda yang mengganggu selama ini. Kami akan segera kembali, tetap saksikan Mario Teguh Golden Way. Anda muda, sehat, tapi kalau tidak serajin dia, Anda lemah. Ini lebih sukses. Oke. Ya toh? Tapi pasti rajin, wong rambutnya dibegitukan. Topik kita malam hari ini adalah tahu-tahu sukses. Nah, bicara mengenai sukses, ada banyak sekali versinya. Dan juga tentunya untuk menuju sukses itu ada berbagai macam caranya dan ada berbagai macam hambatannya. Mungkin Pak Putra dan Pak Burham ini adalah dua orang yang sedang mengalami hambatan untuk bisa mencapai sukses. Seperti apa? Kita dengarkan sama-sama. So, Pak Burham, apa yang ingin Bapak bagi dengan kami? Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam, Pak Burham. Nama saya Burham, umur 31 tahun, dari Pati, Jawa Tengah. Dari Pati, bukan. Saat saya kuliah, semester kedua, saya kena DO. Karena nilai tidak mencukupi. Terus saya pulang kampung, daftar kerja, adalah tidak ada yang nerima langsung kerja. Akhirnya memberanikan. Apa itu tadi? Dilalah. Tiba-tiba. Oh ya, ya. Tahu, Pada waktu itu. Tahu. Ya, Dilalah. tahu bisa. Oke. Pada waktu itu tidak ada yang nerima kerja, terus memberanikan diri membuka usaha. Super. Waktu itu ya, saya ngecat gedung sendiri, Oh ya. ya bersih-bersih sendiri. Gitu. Terus pada saat ini, yang saya cat tadi menjadi sebuah lembaga keuangan. Hari ini dengan 9 kantor cabang. Wow. Dan saya menjadi general manajernya. Super sekali. Saat ini juga saya sudah memiliki perusahaan di bidang developer and general contractor, dan saya memiliki 50% sahamnya. Super Dan sekali. saya menjadi direkturnya. Waduh, super. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Sudah. Ada berapa anak? 2. Terus dengan kedudukan sukses di bisnis, istri dan anak 2, apa yang ingin Anda sampaikan kepada kita? Dari sisi materi, mungkin saya sendiri masih belum merasa berhasil karena saya ingin lebih bermanfaat bagi banyak orang lagi. Good. Terus apa yang masalahnya? Terus tapi dari sisi hati, kan bermanfaat itu harus dimulai dari lingkungan yang terdekat, terutama orang tua. Saya ingin mengajak orang tua pindah ke rumah baru nanti, Pak. Tapi beliau berdua tidak bersedia dan memilih berdua di rumahnya yang lama. Oke. Padahal saya ingin membahagiakan mereka dengan mengajak ke rumah baru nanti. Super sekali. Jadi pertanyaannya, apakah saya sudah sukses menurut Pak Mario? Terus apa yang harus saya lakukan untuk lebih sukses menurut asumsi saya tadi, termasuk utamanya kepada orang tua? Good. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan. Wolverine. Oke, Pak Putra, silakan Pak. Oke, selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Salam super.
Saya Putra dari Bekasi. Ya, Umur saya 23 23. tahun dan saya masih kuliah sambil bekerja. Tentunya kalau Pak Mario ngelihat saya nggak sukses dengan Bapak di samping saya, betul? Nanti saya sombong Mas, biasa aja. Pak, coba lihat ya. Begini. Berapapun banyaknya harta yang dimilikinya, kalau hatinya tidak sebahagia Anda lebih sukses. Tuh, satu. Oke. Anda muda, sehat, tapi kalau tidak serajin dia, Anda lemah. Ini lebih sukses. Oke. Itu, tapi pasti rajin, wong rambutnya dibegitukan. Oke, terus? Jadi begini Pak Mario. Dalam usia saya yang seperti ini, saya mengalami masalah selalu gagal dalam berhubungan dengan lawan jenis. Nanti dulu. Apa gagal apa? Gagal menjalin hubungan dengan lawan jenis, dengan wanita terutama. Wanita, Iya. terutama. Apa ada yang lain? Oh tidak. Oke, jadi gagal dalam hubungan cinta. Iya betul Pak Mario. Oh, masalahnya apakah Anda mencintai yang ditolak? Yang ditolak? Saya punya pacar Pak Mario. Sudah? Sekarang sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi? Iya. Jadi begini Pak Mario, kegagalan saya dalam menjalin hubungan itu karena wanita pasti melihat kadar kesuksesannya seorang pria dulu Pak Mario. Sedangkan saya masih muda dan masih kuliah, dan kuliah juga membayar dari saya bekerja juga Pak Mario. Super, stop dulu. Yang wanita, apakah ada wanita jatuh cinta kepada sesama teman mahasiswa? Ada? Ada. Apakah Anda jatuh cinta menunggu dia sukses dulu? Tidak. Terus kenapa Pak? Yang ke Anda kok mereka milih itu kenapa? Ya itu makanya Pak Mario, saya ingin tahu bagaimana sih saya Pak Mario, apa yang salah dengan saya gitu loh. Jadi coba lihat ke kamera sana, ya. Nah, sekarang saya tanya, teman-teman yang wanita, apakah Pak Putra ini termasuk tampan? Apakah saya harus membuka kisah saya? Jangan. Oke. Kena. Harus buka-buka, nah. Nah, apakah dia termasuk yang tampan? Good. Apakah dia pribadinya sweet? Ya, yang itulah yang tweet gitu. Oke, good. Apakah rambutnya aneh? Ya, nah. Sebetulnya kan dia keren ini ya. Termasuk keren toh? Good. So kira-kira apa masalah dia? Kurang percaya diri. Lalu kenapa pacar saya yang terakhir Pak Mario selingkuh dengan supir kantor saya sendiri? Pacar dia yang terakhir selingkuh sama supir di kantornya. Ampun, Anda ditinggal untuk dia ya. Kita break dulu Pak, ini menarik dan panjang sekali penjelasannya. Ya tenang sahabat super yang ada di studio dan juga Anda yang mungkin semakin penasaran, kenapa pacarnya Pak Putra selingkuh dengan supir kantornya sendiri? Akan kita bahas sebentar lagi, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Ini Mama's Baby. Ya toh? Mama's Baby. Mungkin di backpacknya masih ada botol isinya susu bubuk di kisah. Ya, Anda sudah tidak sabar mungkin untuk mengetahui cerita selanjutnya dari permasalahan pelik kehidupan Pak Putra.
Yang mencari cinta tapi berkali-kali gagal. Terakhir diselingkuhi dengan supir kantornya sendiri. Apakah yang terjadi, kita dengarkan sama-sama. Sebelumnya bagaimana Pak Putra? Sebentar, Pak Putra, Anda tahan dulu Pak. Ini betul-betul ini breaking news. Oke, saya mau ke Pak Burham dulu. Pak Burham, ini orang tua. Anda bangunkan rumah lebih besar, tapi kok nggak mau pindah? Ayo, kenapa orang tua tidak mau pindah dari rumahnya yang lama? Lebih nyaman, satu. Ada sejarah, di pintu, di kusen, ada garis-garis tinggi anaknya. Itu toh, ditambahi rambutnya sekian. Iya toh. Dia lihat ada ranjang kecil yang dibuatnya sendiri untuk bayi pertamanya dulu. Dia punya kereta-kereta apian yang dia buat, gerajinya ada digantung di situ. Lihat tuh, bagaimana orang tua bisa dipindahkan dari kenangannya. Nah, anaknya materialistis. Iya toh? Tidak semua orang Pati begitu. Tetapi dia pikir bapaknya kalau rumahnya lebih bagus, lebih bahagia. Tidak loh. Bagi orang tua kekayaannya itu adalah bisa cerita. Bapak-bapak kita ini, coba perhatikan. Ayo duduk sebentar dengan bapak. Apa yang dilakukan? Cerita tentang sesuatu yang sudah diceritakannya 14.000 kali. Iya toh? Duduk. Nah, tugasnya anak kalau mau bahagiakan dia, dengarkan dengan telinga baru. Jadi kalau dia cerita, oh iya, bapakmu dulu, begitu. Itu dengarkan, itu yang saya lakukan ke bapak saya. Dan kelihatannya itu yang dilakukan oleh anak-anak saya ke saya. Ayo, so orang tua itu begitu Pak, kekayaan orang tua itu adalah memori. Ingatan, maka saya paling kasihan ke orang yang rumahnya terbakar. Rumahnya kebanjiran, oh my God, itu foto-foto anak-anaknya waktu bayi, kenangannya, itu kan hilang. So, bantu orang tua untuk jangan sampai kekurangan, jangan sampai sakit di rumah yang lama. Terus? Tapi saya tidak bermaksud menjualnya Pak, dan rumahnya itu antara baru dan lama cuma 15 menit perjalanan. Ya 15 menit kalau hujan ya kehujanan Pak. Iya toh? Iya. Berarti kalau gitu hargai orang tua, jangan dibedol memorinya, biarkan dia di situ, anak-anaknya sering datang. Terus? Karena saya bertujuan untuk membahagiakan beliau berdua. Iya. Karena di rumah yang lama itu tidak ada tetangganya, jadi tidak tiap hari ketemu sama tetangga. Nanti dulu. Tidak ada sosialisasi. Ada ibu toh? Ada. Ayah dan ibu ini lebih bijak daripada banyak anak muda. Anak muda lebih suka bermain sama temannya daripada dengan kekasihnya. Ayo. Padahal kalau dia mencintai Anda, Anda adalah teman terbaiknya. Konsepnya anaknya belum cinta yang sesungguhnya. Karena keluarga yang sesungguhnya adalah kebersamaan sampai di surga. Terus kalau Anda tidak bersahabat dengan wanita itu, untuk apa Anda menikahinya? Terus kalau Anda kesenangannya beda dengan laki-laki itu, untuk apa Anda bersamanya sampai tua? Kesenangan Anda harus bersama-sama. Awal dari masalah keluarga adalah masing-masing punya kesenangan sendiri dan punya teman-temannya sendiri. Punya jam yang beda untuk bergaul. Punya anak yang memaksa bapaknya pindah. Ini. Dan menurut dia, kebahagiaan adalah rumah baru. Bapaknya bilang di sini, aku lebih bahagia. Kan bapak nggak punya teman. Wanitaku ini, mungkin bagi semua orang dia hanya satu wanita, tapi bagiku dia seluruh dunia. Dah, jangan paksa lagi orang tua. Nonton nggak ini orang tua kira-kira? Insya Allah nonton. Itu dia. Sudah Pak, tenang. Ini anaknya sudah insaf. Nah, sekarang Wolverine kita ini.
Apa yang yang dimiliki oleh supir itu yang tidak Anda miliki? Apa? Ayo. Mobil itu mobilnya majikannya. Ayo, apa yang dimiliki supir itu yang tidak Anda miliki? Begini Pak Mario, alasannya karena saya tidak punya waktu dan perhatian untuk selalu menemaninya, Pak. Oh, waktu dan perhatian. Good. Sesibuk apapun dia, kalau dia mencintai Anda, dia menyediakan waktu. Sesibuk apapun dia menghubungi Anda. Terus ada yang bilang gini, tapi dia sibuk di sana Pak Mario. Iya, sibuk dengan yang di sana. Ingat ya, api dimatikan oleh air. Cinta dimatikan oleh pengabaian. Ya, setampan apapun dia, kalau dia mengabaikan, wanita itu memilih laki-laki yang lebih memperhatikan. Tuh, ya berarti perhatikan. Nah, apa yang Anda mau lakukan untuk memperhatikan lebih baik? Sesibuk apapun saya, Pak Mario, saya tetap meluangkan waktu untuk SMS, untuk chatting, untuk BBM seperti chatting. Itu. Dan durasi waktu kita ketemu 1 minggu juga cukup kok Pak Mario. Oke, ada yang tanya, Pak Mario, apakah kamera 360 berperan bagi jodoh? You know? Apakah kamera 360 berperan bagi jodoh? Oh iya, jodoh antar foto. Ini yang menikah nanti teleponnya. BBM, SMS, itu yang rukun teleponnya. Orangnya tidak. Nah, sekarang kalau saya melihatnya bukan itu semua. Bukan itu semua. Sekarang saya tanya, pernah nonton toh Golden Ways yang Bad Boy Keren? Pernah nonton? Good. Ayo, wanita lebih tertarik kepada good boy atau bad boy? Bad boy. Huh? What you gonna do? What you gonna do? Itu bad boy, you know, yang itu bad boy. Kalau ini kan tipenya yang selamat malam. Wah, nggak kena. Bad boy. Wanita suka bad boy. Kenapa? Ini kelihatan bad boy nggak? Ini mama's baby. You know? Mama's baby. Mungkin di backpacknya masih ada botol isinya susu bubuk di kisah air. Kena. Kena. Tuh, mengapa wanita lebih suka bad boy? Ayo. Berani. Bad boy akan mengorbankan banyak hal untuk memenangkan Anda. Jangan pertahankan orang yang tidak berani berkorban untuk cintanya. Oke? So. Berarti harus lebih berani. Lebih berani, Pak. Good. Nah, dia naik mobil sama supir itu bilang, turun. Kenapa? Gua mau naik. Gitu kan? Harus lebih berani. Apa yang dilakukan untuk lebih berani? Sebetulnya saya bingung sekali Pak Mario. Dari awal perjalanan saya pun saya diselingkuhin terus Pak Mario. Gimana? Diselingkuhin terus? Iya, diselingkuhin terus. Dari mulai saya pertama kuliah saya cuman hanya punya motor, ibaratnya gitu kan, untuk berangkat kuliah. Mantan saya lari ke yang punya mobil. Makanya itu sukses, kayaknya sebuah parameter banget buat pria itu, buat para wanita untuk memilih pria. Apa yang harus saya lakukan Pak Mario? Bagaimana caranya supaya tidak ditikung, ditelikung? Jaga posisi baik-baik di tikungan. Oke? Nah.
Satu, tidak mungkin semua wanita hanya cari uang. Tidak mungkin. Wanita yang sesungguhnya invest ke masa depan. Itu sebabnya laki-laki terbaik sudah diambil dari awal. Tidak yang sudah jadi. Begitu Anda cari laki-laki yang sudah jadi, sudah diambil semua. Wanita yang baik itu ijon. Ijon, beli awal. Ini atau betul ya, seperti Ibu Lina lihat saya dulu masih miskin begitu, tinggal di tempat kos yang kecil, tapi Ibu Lina bisa lihat potensi. Tuh. Nah, berarti wanita itu menilai Anda juga, Pak. Lalu zaman sekarang emang ada wanita yang masih mau mengijon gitu, Pak? Sekarang ini loh, Pak. Oke, sebentar. Di sini siapa wanita yang ijon? Yang mencari sukses, anak-anak sukses dari muda? Good. Masih ada. Nanti minta ke Super Crew nama-nama mereka. See? Masih ada. Banyak sekali. Karena wanita itu investor masa depan. Oke, mereka melihat laki-laki yang akan sukses nanti. Karena kalau laki-laki sudah sukses dan masih mau wanita lain, pasti bukan orang baik. Yang masuk di TV itu loh, ya, yang membiayai perselingkuhannya dengan uang korupsi. Perhatikan itu. Dan wanita-wanita yang tertipu seperti apa? Tapi yang ikhlas berinvestasi kepada masa muda, bagus. Nah sekarang mungkin Anda bakatnya begitu sementara ini. Oke, terima dulu. Berarti sekarang saya tanya. Berarti kalau Anda tidak dapat wanita itu, mungkinkah bahwa Tuhan itu sedang menyimpan wanita terbaik untuk Anda nanti? Tentu saya berharap seperti itu, Pak. Nggak mungkin, Kak. Insya Allah. Mungkin, Pak. Semua laki-laki seperti saya dulu dibuat, saya untungnya tidak pernah ditolak wanita ya. Betul, saya tidak pernah ditolak wanita, saya hanya diabaikan. Oke? Apa maksud dari diabaikan? Disimpan untuk wanita terbaik. Anda itu, Pak, sedang diselamatkan oleh orang yang tertarik ke mobil. Kalau wanita tertarik ke mobil, harganya berapa sih maksimal? Hah? Padahal Anda nanti bisa bangun kekayaan yang lebih besar. Nih, sudah punya properti. Nih, ayo. So itu a cheap kind of woman. Wanita yang satu lagi diselingkuhi ke supir. Supir ini keren nggak? Supirnya ganteng, Pak. Supirnya ganteng. Oke. Tapi mungkin, lihat ya, sekarang satu lagi, wanita itu yang selingkuh dengan supir ini wanita baik nggak? Menurut Anda? Wanita baik nggak? Enggak ya? Menurut Anda? Ya karena saya disakiti ya pasti enggak, Pak. Betul. Tidak baik untuk Anda. Tidak baik untuk saya. Tapi dia baik untuk supir itu. Betul, Pak. Supir itu baik untuknya. Tapi saya cinta gimana, Pak? Saya belum pernah sampaikan ini ya. Ini pertama kali mau saya sampaikan. Dengarkan betul-betul. Jangan berkedip, ini setengah kebatinan. Dengarkan ini, penting sekali. Kangen, tanda adanya cinta. Ya. Jadi kalau orang bilang cinta tapi nggak kangen, berarti dia nggak cinta. Satu. Kedua, ini penting sekali. Dan ini pengertian sangat baru. Kangen tidak selalu berarti Anda harus bersama. Kangen itu hanya karena terputusnya kebiasaan bersama. Dengarkan ini, dan ini yang paling hebat. Ternyata kangen adalah bagian wajar dari moving on. Kangen tidak mengharuskan Anda sama dia. Kangen adalah bagian yang wajar dari moving on.
Segera Anda hilangkan itu. Anda ketemu sekarang semua wanita, Anda pasang kayu panjang-panjang di sini. Tuh, berdiri di depan-depan kampus lalu bilang, I'm Wolverine. Terima kasih, mudah-mudahan sudah cukup tenang hatinya ya. Ya, untuk Pak Burham dan juga Pak Putra. Pak Burham, saya kasih juga sesuatu, kami kasih sesuatu terutama Pak Putra, biar bisa buat modal mencari pacar baru. Ada Oppo smartphone untuk Anda berdua. Oppo Joy ya, untuk Pak Putra, biar kelihatan keren kalau lagi nelpon calon kekasih. Pak Burhan buat kasih orang tua juga boleh ya. Selamat kalau begitu. Terima kasih. Silakan kita berikan tepuk tangan lagi. Ya, kesana dulu biar kami datang. Ya baik, dan kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali, tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Sekolah tidak menjamin sukses. Tapi kalau tidak sekolah lebih sulit. Banyak orang tidak tahu diri, bilang, Bill Gates tidak lulus sekolah loh Pak. Saya bilang, insya Allah kamu bukan Bill Gates. Ya, terima kasih Anda terus menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario berbicara mengenai sukses. Agar kita bisa sukses secepat mungkin, kita harus tahu kuncinya, Pak, untuk bisa berhasil. Apa sih sebenarnya? Super sekali Mas Ilbram. Yuk, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita lihat memes ini, lalu kita telusuri dengan sabar ya. Yuk, kita lihat memesnya. Kunci masa depan adalah kebeningan hati, kejernihan pikiran, keindahan perilaku, dan kebaikan kesehatan Anda. Anda adalah pemegang kunci masa depan Anda sendiri. Jika Anda ingin mencapai masa depan yang baik, jadilah pribadi yang baik. Yuk, lihat 4 hal. 1, hatinya bening. Hati bening. Hati yang bening tidak bisa berwarna. Kalau ada orang menyinarkan sinar merah, tidak merah. Hanya air yang kotor kan, yang memanturkan lagi. Jadi ada orang mau mempengaruhkan sesuatu yang jelek kepada orang yang berhati bening, tidak kembali, tidak keluar. Dibisik-bisikin, politik yang ini, fitnah yang ini, tidak berwarna kembali. Bening. Dia melihat maksud dari segala sesuatu. Maksud dari segala sesuatu karena perintahnya Tuhan, kalau kamu memperhatikan, kamu mengerti. Apapun yang terjadi, itu pemberitahuan dari Tuhan. Bening hatinya. Nah, caranya supaya bening, tidak mudah marah, tidak mengeluh, tidak menyesal, tidak memprotes. Ada orang kalau lihat orang langsung komen, ini orang kok, ada tuh? Ini orang, ini pasti operasi berapa kali tuh bibir. Ini ada tuh orang begitu? Itu pikirannya pikirannya, hatinya tidak sesuai bagi kedamaian. Pikirannya jernih. Tuh, hatinya bening, pikirannya jernih. Jadi kalau dengar temannya bilang apa, dia bilang, aha, itu bagus, yuk kita kerjakan. Orang yang pikirannya ruwet selalu bilang gini, ya gampang ngomongnya, tapi kan nggak begitu faktanya. Orang yang jernih pikirannya, let's do it. Mungkin tidak mudah, tapi let's do it. Keindahan perilaku. Ya, Anda perhatikan saya merapatkan kaki, tangan, kalau Anda bicara atau menyapa saya. Kenapa? Latihan jadi orang besar. Orang kecil gampang mengangguk kepada orang besar. Ya, orang yang betul-betul besar mengangguk kepada orang kecil. Pengemis yang tidak bisa memberi uang kepada Anda, tapi Anda hormati, itu orang besar. 4 dulu, kebeningan hati, kejernihan pikiran, keindahan perilaku, dan yang satu lagi kesehatan. Semua kebiasaan buruk jadi penyakit setelah umur 30. Kebiasaan apa saja? Masukkan asap bakaran-bakaran yang nggak jelas ke dada, menyuntikkan yang tidak jelas. Satu lagi, tidak dibutuhkan penyakit bagi anak muda dengan kebiasaan buruk untuk mati muda. Ngebut, bergaul dengan orang yang suka mabok sambil nyetir. Ayo,
So, kenapa kita diajarkan kebaikan? Karena sudah terbukti jutaan tahun kebaikan saja yang membaikkan. Nah, Anda yang memutuskan untuk membeningkan hati, menjernihkan pikiran, mengindahkan perilaku, atau menjaga kesehatan. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario, super sekali. Saya langsung beri kesempatan untuk sahabat super yang hadir bertanya kepada Pak Mario berikutnya. Silakan Ibu. Salam super, selamat malam Pak Mario. Salam super, selamat Nama malam. saya Nisa, yang ingin saya tanyakan adalah mungkin kebanyakan dari anak remaja yang berumur seperti saya ingin jadi orang sukses atau saya ingin jadi orang hebat. Lalu apa perbedaan antara hebat dan sukses? Atau mungkin sukses dan hebat adalah sinonim, berarti kalau saya sukses, saya juga hebat. Atau ketika saya hebat, tapi saya belum sukses. Terima kasih. Sukses sudah sederhana. Orang sukses adalah orang Baik. baik. Selesai. Udah. Nah, hebatnya ini. Bapaknya miskin, anaknya kaya. Bapaknya prajurit, anaknya jenderal. Tuh. Bapaknya ketua RT, anaknya gubernur. Ini loh hebat. Tapi pertanyaan saya, Anda jawab sekarang. Lebih baik mana? Anda pilih ya. Anda jadi orang miskin, anaknya sukses, atau Anda jadi orang sukses, anaknya susah. Pilih yang mana? Yang pertama, A. Jadi orang miskin, tapi anaknya sukses besar, ini A. B. Ada sukses besar, anaknya berantakan. Pengguna obat bius, atau mencuri sini, kolusi di sana, korupsi di situ, susah. Pilih yang mana? A. Lihat tuh. Orang tua kita bersedia hidup kurang asal Anda hebat. Hebat mana? Orang tua dengan anaknya kalau gitu. Orang tua. Orang tua. Kemarin waktu makan malam saya bilang sama Marco, Marco, eyang Pak, ayah saya, Kapten Gozali Teguh, sama Dedi hebat mana? Dia bilang hebat Dedi dong. Oke, yang namanya lebih dikenal luas siapa? Dedi dong. Hebat mana? Dedi. Good. Pendidikannya lebih tinggi Dedi. Hebat Dedi dong. Good. Sekarang Marco. Yang Pak yang sederhana itu punya anak Dedi. Nah, apakah Dedi bisa punya anak yang namanya Marco seperti Dedi? Pesaing terberat kita itu orang tua. Belum tentu loh kita itu bisa membesarkan anak kita seperti orang tua membesarkan kita. Orang hebat itu tidak memikirkan dirinya. Dia memikirkan kehebatan orang lain. Itu. Orang hebat tidak memikirkan dirinya, tapi memikirkan kehebatan orang lain. Super sekali Pak Mario. Ya, dan selanjutnya kita masih ada kesempatan untuk bertanya. Penanya berikutnya Pak. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super dan selamat malam untuk Pak Mario. Saya ingin bertanya, saya memiliki nama Abdul Latif, asal dari Serang. Dari Serang? Iya, Serang Super Banten. sekali, terima kasih banyak. Saya ingin bertanya, tapi saya ada cerita dulu. Saya memiliki saudara, tapi saudaranya saya sudah menikah dan sudah sukses. Tapi masa SMA-nya itu sangat susah, dalam arti ketika dia SMA, tetapi dia jarang sekolah, ya jarang ke sekolah, selalu alpa. Kemudian orang tuanya itu pun memarahi dia, lu harus sekolah, kalau tidak sekolah tidak akan sukses. Ya, terus? Tetapi setelah lulus sekolah, sampai malas-malasan itu, justru dia lebih sukses daripada orang yang bersekolah. Yang menjadi pertanyaannya, apakah sekolah itu menjadi faktor utama dalam kesuksesan? Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah tidak menjamin sukses. Tapi kalau tidak sekolah lebih sulit. Ya toh? Yang sekolah saja sulit, apalagi yang tidak sekolah. Lalu jangan membandingkan dengan Bill Gates. Banyak orang tidak tahu diri bilang, Bill Gates tidak lulus sekolah loh Pak.
Saya bilang, insya Allah, kamu bukan Bill Gates. Jangan terlalu jauh, sadar ya. Bill Gates itu pandai sekali, sehingga profesornya tidak mengerti dia. Kalau mengerti dia tidak bisa kembangkan Microsoft seperti sekarang. Ya, jangan gunakan orang sukses sebagai alasan untuk kita malas. Sekolah yang baik, itu saja dulu. Kenapa? Bukan mata pelajarannya yang penting, tetapi proses berpikir yang dibentuk oleh sekolah. Buktinya, siapa di sini yang pekerjaannya sesuai dengan sekolahnya? Hanya sedikit. Saya lulusan Sofia University, sebagian waktu saya di sana, Indiana University, tapi yang paling banyak saya gunakan apa? Dari IKIP Malang. Guru. Saya ini guru bahasa Inggris yang mengajarkan gooder, goodies. See? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan sepelekan sekolah hanya karena ada orang yang suka menghina pendidikan. Jangan tiru orang yang kebetulan kaya yang menghina pendidikan. Karena orang tidak berpendidikan memang begitu bicaranya. Itu. Baik Pak Mario, kita langsung break sebentar, tapi masih ada satu segmen lagi kebersamaan kami dalam program ini dengan Anda. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Itu SMP, tapi kemudian SMA-nya di Chicago. Banyak kan itu, bilang good morning, how are you? Lah yes. Gitu. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang terus menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Way. Setiap minggu Anda bersama-sama dengan Metro TV, menyaksikan Metro TV dalam program ini, sehingga banyak sekali hal-hal unik yang kami terima dari Anda, termasuk kiriman-kiriman baik foto ataupun video. Pak Mario mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut, Pak. Ya, sahabat-sahabat yang baik hatinya, Super Crew yang mengelola Golden Ways ini bersama rekan-rekan baik kita di Metro TV selalu search internet, YouTube untuk hal-hal yang berkenaan dengan Golden Ways atau Mario Teguh. Dan mereka temukan satu video yang dimainkan oleh seorang wanita dengan anggun sekali yang berisi nasihat-nasihat kita. Nah, ibu ini otomatis akan mendapatkan hadiah karena telah mengirimkan video unik. Dan Anda juga yang punya foto atau video unik tentang Mario Teguh atau Golden Ways, kirimkan ke fans@mtsuperclub.com. Kita lihat contohnya seperti ini. Sahabat yang baik hatinya, I'm loving you all and always. Berani gagaskan tindakan, ambil jalur Golden Way. Menunda penundaan is okay. Menyikapi masalah apapun, anggun senyum dengan jiwa damai, setia pada kebenaran. Inspirasi Golden Way, salam super. Itu. Itu. Terima kasih, indah sekali. Itu tulus sekali dia tuh. So, siapapun bisa melakukan itu karena itu awal. Cara terbaik untuk menjadi lebih baik dari orang adalah menirunya. Karena setelah meniru, Anda bisa menambahkan kualitas-kualitas Anda. Super, kita berikan tepuk tangan sekali lagi.
Baik, kita bisa masuk pada kesimpulan program ini. Yes, terima kasih Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat memes ini sebagai kesimpulan dari program kita Tahu-Tahu Sukses. Silakan. Mengeluh tidak mengubah apapun, bersedih tak ada gunanya. Tegapkan tubuhmu, kuatkan hatimu, bertindaklah. Ya. Sederhana. Tahu-tahu sukses. Tidak ada orang betul-betul tahu kapan dia mulai sukses. Seperti tidak ada orang betul-betul tahu kapan dia mulai bisa bahasa Inggris. Ingat, saya adalah murid SMP 3 Negeri Malang yang bahasa Inggrisnya adalah good, gooder, goodest. Itu SMP. Tapi kemudian SMA-nya di Chicago. Banyak kan itu, bilang good morning, how are you? Lah yes, gitu. Itu. Sampai kepada sekarang sudah lebih tua yang bisa bicara, if I say this to you, it must be for your goodness. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tidak ada orang betul-betul tahu kapan dia sudah dewasa. Kapan dia sudah sukses. Seperti kapan dia sudah mulai bisa berbahasa Inggris. So, nikmati saja prosesnya, karena tahu-tahu. Nah, tahu-tahunya itu Anda diberi tanda. Tuh, orang yang dulu menghina Anda, sekarang Anda lampaui. Tuh, orang yang dulu meragukan Anda, sekarang mengabdi kepada Anda dalam melayani banyak orang. Nah, sahabat-sahabat saya baik hatinya, kita itu terlalu mudah resah tentang proses. Padahal proses inilah yang menjadikan kita terhormat di masa depan. So, yuk kita yakini sekali. Kalau yang Anda pikirkan baik, ini sederhana sekali. Kalau yang Anda pikirkan baik, yang Anda katakan baik, yang Anda lakukan baik, Anda tidak bisa salah. Tidak bisa salah itu tidak mungkin sampai ke masa depan yang tidak sejahtera. So, tahu-tahu sukses sebetulnya adalah undangan untuk tidak memikirkan sukses, tetapi memikirkan proses. Semuanya dinilai pada akhirnya, tapi semuanya dimulai dari kesetiaan pada melakukan yang baik, yang sederhana, segera, sekarang. Lebih baik cepat tahu salah sehingga Anda bisa memperbaiki diri, tapi jangan cegah dari Anda, dari diri sendiri melakukan kebaikan. Kalimat terakhirnya, kebesaran yang Anda impikan itu tidak akan tercapai kalau Anda menghindari kebaikan yang bisa Anda lakukan sekarang. Itu. Super Pak Mario. Kalau apa yang kita pikirkan, katakan, lakukan baik, maka kita akan menjadi pribadi yang baik. Dan mudah-mudahan pada hari Senin ataupun secepat mungkin, tahu-tahu sukses itu ada di tangan Anda. Amin. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya, tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya menonton acara Mario Teguh Golden Ways, saya termotivasi untuk menatap masa depan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya menonton acara Mario Teguh Golden Ways ini, saya dapat motivasi baru, inspirasi baru, dan kita bisa sharing-sharing ke teman-teman apa aja yang bisa dibagi. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya akan termotivasi menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya mengikuti acara Mario Teguh Golden Ways, saya merasa lebih termotivasi untuk lebih maju lagi. Salam super Pak Mario.